masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tarik minat pemilih pada pemungutan suara ulang, KPU sediakan 100 liter minyak goreng untuk 100 pemilih pertama. Kantor Bank Indonesia di Batang Arau dijadikan museum mini. Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat menjadikan kantor Bank Indonesia yang lama yang berlokasi di daerah Batang Arau sebagai museum mini atau yang disebut memorabilia Bank Indonesia. Gedung Bank Indonesia di Padang ini merupakan kantor bank sentral pertama yang berdiri di luar Pulau Jawa pada tahun 1925. Bahkan Bank Java sebagai cikal bakal berdirinya Bank Indonesia telah hadir di Padang sejak tahun 1864. Di dalam gedung ini dimuat secara singkat sejarah berdirinya Bank Indonesia, contoh uang yang dicetak oleh Bank Indonesia, mesin penghitung uang logam, hingga barang-barang lama yang dipakai oleh Bank Indonesia dalam operasionalnya sehari-hari pada masa lalu. Peresmian museum mini ini sengaja mengundang para siswa sekolah menengah karena salah satu sasarannya adalah para pelajar untuk mengetahui dan memahami sejarah berdirinya Bank Indonesia dan sejarah uang rupiah. Semoga nanti kalau misalnya gedung memorable ini udah dibuka untuk umum, bisa menjadi sarana prasarana untuk belajar lah bagi umum, bagi para pelajar di Padang juga untuk mempelajari bagaimana dulu rupiah itu dibangun, ya gitu. Mungkin dari sejarah Bank Indonesia sendirinya Pak, bagaimana dulu rupiah itu dimulai di Indonesia gitu. Tujuan utama dari berdirinya memorabilia Bank Indonesia ini adalah untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta kepada rupiah. Karena rupiah merupakan salah satu bentuk kedaulatan bangsa Indonesia. Berfungsi untuk melakukan pendidikan cinta, bangga, dan paham rupiah. Karena rupiah itu merupakan tanda kedaulatan bangsa, dan kita di sini memamerkan bagaimana perjuangan bangsa untuk membela rupiah itu kita tampilkan di sini. Memorabilia Bank Indonesia di Batang Arau Padang ini akan dibuka untuk umum sebagai sarana edukasi sejarah perbankan bagi masyarakat Sumatera Barat. Laude Johardia Anseh melaporkan dari Padang. Sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang meringkus seorang pencuri di rumah warga yang telah lama dicari di kawasan Padang Timur, pusat kota Padang. Dalam catatan polisi, Andre telah mencuri di beberapa rumah. Sasarannya adalah barang-barang yang mudah dijual, seperti telepon genggam dan laptop. Usai ditangkap, Andre dibawa petugas untuk mencari barang bukti hasil curiannya. Namun saat pengembangan, pelaku mencoba melawan dan kabur hingga harus ditembak polisi di kakinya. Saat diinterogasi petugas dalam perjalanan menuju ke Mapolresta Padang, Andre menangis sesenggukan karena merasa malu atas tindakannya. Kosobok atau yang malu itu Pak Ale buat, kita jadi mah. Yang harus yang lakukan bisa sebuah jaga minta maaf yang. Kalau kapal aku pasti pecah buat, indahnya juga kami juga keluarga lainnya pasti tahu. Usai mendapatkan pengobatan di rumah sakit, pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti hasil curian berupa 1 unit laptop dan telepon genggam. Mengamankan tersangka yang merupakan TO kita dari dulu
kita amankan dan kita berhasil menemukan beberapa barang bukti yang baru dicuri dari tersangka. Untuk TKP seputaran Pasar Ambacang. Jadi untuk perkara yang lain yang merupakan TO kita juga, yang bersangkutan merupakan komplotan curanmor yang sudah beraksi di beberapa TKP. Petugas masih mengembangkan kasus ini untuk mencari barang bukti yang telah dijual pelaku kepada penadah yang telah dikantongi identitasnya. Kini, pelaku harus mendekam di tahanan Mapolresta Padang dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Hukum Nasional Capres-Cawapres Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, Sumatera Barat, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Sumbar di Jalan Pramuka pada Jumat pagi pekan lalu. Tim ini meyakini kejanggalan data dalam aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum adalah bukti adanya kecurangan dan permasalahan yang serius terhadap penggunaan aplikasi Sirekap secara sistematis dalam pemilihan presiden 2024. Dikatakan tim hukum nasional Amin Sumatera Barat, Didi Cahyadiningrat, tujuan mendatangi kantor KPU adalah untuk mempertanyakan dugaan penggelembungan suara pada aplikasi sistem rekapitulasi informasi yang digawangi oleh KPPS dan ada Sirekap web yang bekerja secara berjenjang. Namun Sirekap mobile mempunyai permasalahan dugaan penggelembungan suara khusus untuk pasangan capres dan cawapres tertentu saja. Dijelaskan ada ternyata 2 aplikasi yang bergerak atau bekerja. Ada satu Sirekap mobile yang digawangi oleh KPPS yang kemudian itu dibaca datanya melalui aplikasi tersebut yang kemudian menimbulkan suara penggelembungan suara khusus pada pasangan tertentu. Dan itu yang tadi. Satu lagi ada Sirekap web namanya. Sirekap web inilah yang bekerja sekarang ini secara berjenjang. Maka tadi kita minta, kalau memang ternyata Sirekap mobile ini menjadi sumber masalah, kenapa dipertahankan juga? Kami minta KPU Sumbar melalui aspirasi kami ini untuk menyampaikan kepada KPU RI hentikan Sirekap mobile tersebut. Sementara itu, Ketua KPU Sumbar, Surya Evitrimen mengatakan pihaknya menerima kedatangan silaturahmi tim hukum pemenangan Amin Sumbar. Kunjungan dari tim hukum nasional wilayah Sumatera Barat Amin, di mana tadi menyampaikan aspirasi melalui surat yang substansinya disampaikan tadi terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu di Sumatera Barat, tapi suratnya belum saya baca apa isinya. KPU Sumbar belum bisa menjelaskan secara rinci. Pasalnya, permasalahan yang disebutkan oleh tim hukum Anies masih dalam amplop surat yang belum dibuka. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.